Saudara, polisi mulai menyelidiki dugaan pungutan liar di SMA Negeri 8 Medan, Sumatera Utara. Saat ini polisi masih dalam tahap klarifikasi kepada orang tua murid yang melaporkan dugaan pungutan liar. Polda Sumatera Utara telah mengirimkan undangan kepada sejumlah pihak untuk dilakukan klarifikasi terkait laporan adanya pungli di SMA 8 Medan. Selain itu, Polda Sumatera Utara juga berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumut untuk mengusut kasus ini. Saat ini sedang berproses di tahap penyelidikan yang menangani Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumatera Utara. Proses sedang berjalan, proses klarifikasi juga sudah dilakukan, dan sekali lagi bahwa kita tentu tetap harus berkoordinasi dengan inspektorat. Artinya sudah ada yang diperiksa karena klarifikasi tadi? Bukan pemeriksaan ya, kita mengundang untuk mengklarifikasi. Nilainya bagus, Tapi ditinggal kelas. tinggal kelas. Aneh. Alasannya? Alasannya karena absen. Absennya berapa, Pak? Nah, absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah, dari Permendikbud, ini 25% dari jumlah. Orang tua siswi SMA Negeri 8 Medan ini mengamuk lantaran anaknya tinggal kelas. Dirinya curiga anaknya tidak naik kelas karena pernah melaporkan praktik korupsi kepala sekolah. Coki Indra mengatakan anaknya tinggal kelas karena masalah absensi. Coki menyebut alasan itu tidak masuk akal karena ketidakhadiran anaknya di kelas masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Menteri Pendidikan, yakni 25%. Saya sudah melaporkan kepada instansi terkait ke Polda Sumut. Pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Pak. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran, saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Dugaan Korupsi dan pungutan liar. berapa itu, Pak? Sekitar 1,8. Namun hal itu dibantah Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan. Menurutnya, siswi tersebut tinggal kelas karena ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 34 hari. Proses penilaian siswi sudah dilakukan sebagaimana mestinya melalui rapat Dewan Guru dan mengacu pada Permendikbud 2016, yakni ketidakhadiran menjadi poin penting. Jadi terjaringnya anak tersebut tidak naik kelas karena ketidakhadiran. Ketidakhadiran melebihi kriteria anak didik yang naik kelas sesuai dengan kesepakatan dari Dewan Guru. Jadi, apa yang dituduhkan orang tua murid tersebut tidaklah benar. Mengada-ada bahwa anaknya tidak naik kelas oleh pihak sekolah karena sentimen pribadi maupun adanya laporan korupsi dan pungli itu tidak benar. Pasca viralnya video orang tua siswi yang protes karena anaknya tinggal kelas di SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menggelar pertemuan dengan kepala sekolah dan sejumlah pihak terkait. Disdik Sumut meminta sekolah untuk meninjau ulang siswi yang tinggal kelas karena siswi itu memiliki prestasi dan berkelakuan baik. Tim Liputan Kompas TV. Sementara saya tahu sendiri, rapat itu tidak ada. Lebih lanjut soal dugaan anak tinggal kelas karena orang tua melapor soal pungli di sekolah, kita tanyakan langsung pada orang tua siswi dan melapor dugaan pungli di SMA Negeri 8, Coki Indra, dan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Basir Hasibuan. Selamat pagi Pak Coki, Pak Basir. Selamat pagi. Baik. Saya ke Pak Basir dulu sebagai Dinas Pendidikan yang bertugas di Sumatera Utara nih. Pak Basir, saya dudukan dulu permasalahannya. Ini kan perihal absensi katanya ya, bahwa sang anak ini tidak naik kelas karena perihal absensi, sedangkan dari pihak orang tua sebenarnya absensinya masih memenuhi syarat. Nah, saya akan tanyakan dulu ini sebelum beranjak ke laporan pungli begitu. Kalau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berapa persen untuk absensi sebagai syarat kenaikan kelas untuk siswa, Pak Basir? Ya, terima kasih. Yang pertama perihal absensi, sesungguhnya di Permendikbud 23 tahun 2016 sebagai
Permendikbud yang terakhir yang berkaitan dengan standar penilaian Ya. khusus untuk kurikulum K13. Mhm. Kalau kurikulum Merdeka sudah lain lagi. Oke. Khusus untuk kurikulum K13 karena kebetulan kelas 11 di SMA 8 ini berdasarkan konfirmasi kami itu menggunakan KTSP K13. Oke. Jadi itu dalam Permendikbud itu sesungguhnya tidak disebut di situ persentase. Hanya saja pihak satuan pendidikan itu diharapkan harus menetapkan kriteria ketuntasan minimum atau kriteria kenaikan kelas peserta didik. Oke. Memang ada 3 kriterianya. Yang pertama sikap, yang kedua ketuntasan mata pelajaran, yang ketiga itu adalah kehadiran. Oke. Nah, itu dia. Oke. Nah, yang untuk kehadiran ini tidak ditentukan oleh persentase, tapi disepakati oleh Dewan Guru kalau saya menyimak penjelasan dari kepala sekolah. Apa benar begitu? Dan bagaimana menurut penelusuran Anda di sana aturan untuk Ya, absensi ini? pasca viral hari Sabtu, saya konfirmasi ke Pak Kadis, Pak Aris Lubis, kemudian beliau memerintahkan besok cek ke lapangan. Oke, Walaupun hari Minggu baru mau kami dicek cek, berarti ya? kami sudah cek hari Minggu. Oke. Dan memang terus terang ketika kami tanyakan kapan disusun kriteria ini, disusun ketika tanggal 20 rapat kenaikan kelas. Jadi salah satu menjadi evaluasi kami bahwasanya memang ya harus ada peninjauan kembali ke depan kepada kepala sekolah ini untuk kebijakannya itu karena harusnya itu ditetapkan di awal dan harusnya disusunkan. Oke. Jadi baru dirumuskan pada saat rapat kenaikan kelas, yang mana itu baru saja belum lama terjadi begitu ya Pak Basir ya? Ya, saya tanya Oke. juga perihal itu, kenapa baru ditetapkan sekarang? Karena memang biasanya juga semenjak berlaku kurikulum 13, memang istilahnya kenapa nggak diapakan dari, karena seperti tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Oke. Alasan Ibu Kepala Sekolah memang seperti itu mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya ke Pak Coki kalau gitu. Soal absensi dulu nih Pak Coki. Sebenarnya berapa banyak absensi anak Anda yang dijadikan alasan sekolah sehingga anak Anda tinggal kelas? Kalau dari pihak sekolah katanya ada 34 hari total dalam 1 tahun anak Anda ini tidak masuk sekolah, begitu Pak Coki? Kalau selamat pagi Pak ya. Ya. Kalau masalah mengenai absensi sekolah Pak, anak saya itu, ya, absensinya itu kalau 34 itu saya rasa tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar Pak? Ya, karena saya tahu sendiri kualitas anak saya dan kita boleh kalau ditengok Pak dari kita tanya sama guru-guru itu tidak benar. Cuma karena tadi itu karena dibilangkan begitu, oke lah Pak. Tapi yang saya herankan, kenapa tidak ada SPO 1, SPO 2, SPO 3 Pak? Surat peringatan ya, Oke lah, SPO ini ya? surat peringatan sama orang tua. Oke. Yang baru datang SPO-nya Pak, tanggal 10 Juli, Pak, disitulah dipanggil. Dan tanggal 11-nya dihadiri oleh istri saya dan anak saya. Tanggal berapa Pak? Mohon maaf. Tanggal 10 Juli. Oh, tanggal 10 Juli, oke. Juni. Oh, Juni. Ya. Juni. Dan tanggal 11-nya anak saya dan istri saya menghadirinya, Pak. Oke. Dan maaf ya, Pak ya. Pada waktu dihadirkan istri saya sama anak saya datang, yang ditanyakan kenapa nggak bapakmu yang datang? Oke. Ya, artinya begini Pak, ini dari pengakuan pihak sekolah juga, kalau Bapak tadi mengatakan tidak ada SPO 1, SPO 2, SPO 3 begitu ya. Ini dari pihak sekolah, ini klaim pihak sekolah ya Pak ya, ada dari kepala sekolah, ada sebanyak 4 kali katanya memanggil orang tua siswa untuk membahas soal anaknya yang sering tidak masuk, tapi tidak ada respons dari pihak orang tua, yang mana ini dalam hal ini sebenarnya Bapak Coki sendiri. Apakah betul begitu Pak? Tidak ada Pak, cuma Tidak ada panggilan ya Pak ya? Ya, tidak ada. Itulah tanggal 1 aja. Oke. Tanggal 10 Juni disuruh hadir. Oke. Itu. Nah, kalau gitu saya konfirmasi lagi ke Pak Basir. Pak Basir, apakah fakta ini juga ya fakta-fakta yang diungkapkan oleh pihak sekolah maupun dari orang tua siswa juga akan di cross check soal surat peringatan kepada orang tua ini atau surat pemanggilan? Kalau dari pihak sekolah kan mengatakan sudah 4 kali dipanggil, tapi Pak Coki sendiri sebagai orang tua tidak merasa pernah dipanggil. Ini akan di cross check juga karena menyurat ini juga pasti akan ada dokumen yang bisa dijadikan bukti begitu Pak Basir.
Ya, kami hadir di situ dengan kasih SMA wilayah 1, Pak Yoyon, Oke. berdua kami. Jadi ketika saya konfirmasi, pernah nggak orang tua anak ini dipanggil perihal kehadiran? Ditunjukkan ke kita yang ada suratnya itu tanggal 10 tapi dihadiri orang tua tanggal 11. Benar tadi disampaikan Pak Coki yang hadir orang tua perempuan dan anaknya. Tapi disampaikan ada pernah juga dipanggil tanggal 7 September 2023. Oke. Orang tua yang bersangkutan ada dipanggil oleh guru BK. Oke. Maka saya sampaikan kemarin sama Bu Kepala Sekolah ke depan kalau dipanggil itu tetap harus ada tertulis. Maksudnya apapun keputusan yang Oke. diputuskan Iya, atau betul. diperingatkan ada bukti tertulis kita yang dipegang orang tua Betul. atau minimal di buku induk atau di buku masalah atau buku kasus di satuan pendidikan. Nah, itu kalau kita ingatkan beberapa hal kemarin sama kepala sekolah dan insya Allah akan diperbaiki ke depan. Oke, nah ini berarti sudah mulai tampak permasalahannya bahwa ternyata fakta sementara yang kita dapat dari perbincangan kita pagi hari ini adalah bahwa saat ini sudah ada surat pemanggilan sekali dan itu hadir. Tapi sebelumnya ada pemanggilan tapi tanpa surat sehingga itu tidak dianggap legal begitu ya Pak Basir ya? Ada juga suratnya, informasi dari BK-nya ada juga suratnya, tapi tanggal 7 September begitu kami minta, dia belum bisa menunjukkan karena sudah lama. Oke, berarti tidak bisa menunjukkan surat bukti Kami sudah itu. minta juga kalau nanti ketemu tolong dikirimkan ke kita. Oke, ini terlepas dari soal absensi. Nah, tadi Anda juga mengatakan Pak Basir bahwa pertimbangan seorang anak bisa naik kelas atau tinggal kelas begitu. Ini kan tidak hanya masalah absensi, tapi juga masalah akademis dan faktor-faktor lainnya begitu. Nah, kalau selebihnya menurut penelusuran Anda seorang anak yang ada di SMA 8 anaknya Pak Coki ini dalam hal ini yang secara khusus itu secara akademik tidak ada masalah ya Pak ya kalau dilihat? Informasi yang kami dapat di lapangan perihal nilai ketuntasan nilai karena di kurikulum 13 ini kan istilahnya kan tuntas. Ya, Ada standar atau ketuntasan KKM, ya. kriteria ketuntasan minimal itu yang ditetapkan oleh sekolah dan ditetapkan oleh pemerintah yang menyusun itu sekolah. Umpamanya bisa jadi KKM PPKN itu 75 umpamanya. Itu KKM. Dari ketuntasan minimal anak kita ini saya mendapatkan informasi dan ketika komunikasi dengan kepala sekolah ternyata memang tuntas seluruhnya. Kemudian dari sikap pun itu kan harusnya kriteria kenaikan kelas itu termasuk sikap. Kalau sikapnya ada yang C, itu sesungguhnya menjadi kriteria untuk tidak naik kelas. Tapi dari informasi yang kita dapatkan, sikap anak ini dirapot ya. Semuanya minimal baik. Baik ya, jadi tidak ada masalah. Oke, ini yang juga harus telusuri lebih dalam oleh Dinas Pendidikan. Dan juga bersama-sama dengan pihak sekolah nanti juga ada dari pihak orang tua siswa. Saya kembali ke Pak Coki. Pak Coki, saya kembali masalah absensi ya. Ini tadi Anda mengatakan tidak benar bahwa ada 34 hari anak Anda tidak ada keterangan tidak masuk sekolah. Nah kalau menurut penelusuran Pak Coki sendiri atau Anda sendiri langsung menanyakan ke anak Bapak begitu, ini kehadirannya memang ada alfa tapi ada surat atau bagaimana Pak? Ya. Kalau saya tanyakan, karena saya pun kan parkiran di puskesmas Pak, kerja saya ya Pak ya. Oke. Nah, jadi kalau dia tuh memang dia punya keterangan, surat keterangan Pak, sakit apa, ada. Karena saya bawa dia berobat, sekalian saya minta surat keterangan sakit dia untuk diantar ke sekolah. Kan begitu Pak. Jadi kalau yang namanya yang begitu, ya jelasnya begitulah dia Pak. Fakta. Saya tidak percaya dengan seluruh jumlah absensi anak saya itu. Kenapa saya bilang? Kenapa? Kalau memanglah itu benar, Pak. Ya, kalau memang itu benar, kan ada prosedur, Pak, untuk memanggil orang tua. Oke, itu tadi yang dipermasalahkan ya. Iya. Oke. Kalaupun absensi anak Bapak ini alfa banyak dan tanpa keterangan, ini setidaknya ada prosedur untuk memanggil orang tua siswa terlebih dahulu tanpa memutuskan langsung tidak naik kelas begitu. Nah, ini sekarang saya tanya soal punglinya nih Pak Coki. Laporan pungli itu kapan Anda buat dan pungli seperti apa sebenarnya yang Anda laporkan ini, Pak? Saya waktu laporannya sekitar bulan di tanggal 20-an. Bulan 2 sih, Pak. Ya. Oke. Jadi saya pungli seperti apa yang Anda laporkan?
Siapa? Pungli seperti apa yang Anda laporkan ini? Jenis pungli seperti apa? Punglinya kan begini Pak, di dalam Permendikbud nomor 16 ayat 6 dan pasal 13, Oke. ya Pak ya, itu dikatakan sebelum kita sebelum untuk mengutipkan uang SPP kepada siswa yang akan datang, kita harus membuat LPJ kepada orang tua murid selaku kita menerima uang SPP itu dari orang tua murid. Ya. Kan begitu Pak. Nah, tahun 2022 Ibu itu ada mengeluarkan RAPBS. Nah, di RAPBS itu ada total pengeluarannya sekitar berapa? Ada lupa pula saya Pak. Itulah dibagi dengan jumlah siswa Pak. Jadi mendapatlah angka 150.000 per bulan. Kan begitu Pak. Nah, jadi setelah itu Pak, habis tahun 2023 Pak, ya 2023 itulah saya katakan pasal 16 ayat 6 dan pasal 13 dari Permendikbud itu harus kepala sekolah itu harus mengeluarkan LPJ kepada orang tua murid. Ternyata tidak ada juga Pak, kan gitu. Nah, itu makanya saya duga itu ada korupsi. Karena apa? Pertanggungjawaban kutipan uang SPP tadi tidak ada Pak. Kan begitu Pak. Nah, pengutipan liar tahun 2023 Ibu itu tidak, malah makin berani tidak mengeluarkan RAPBS Pak. Tidak membuat RAPBS kepada orang tua murid. Tapi uang sekolah dikutip terus sampai akhir tahun ini Pak. Nah, jadi makanya saya bilang kalau RAPBS tidak ada, itu adalah pengutipan liar dengan kado apa? SPP. Karena itu jelas Permendikbud itu sudah mengatakan Pak, bunyinya itu harus dibuat dulu RAPBS baru bisa dikutip uang. Ya, RAPBS ini rancangan anggaran pembiayaan untuk sekolah begitu ya? Iya. Nah ini saya tanyakan ke Pak ke Disdik lagi nih, Pak, kalau soal punglinya sendiri, adakah penelusuran sejauh ini dan apakah yang diungkapkan oleh Pak Coki itu juga sejauh ini ada laporan lain soal pungli ini di SMA 8? Ya, makasih perihal penyebutan pungli itu ketika anggaran pendapatan belanja sekolah itu tidak direncanakan dan tidak dimusyawarahkan dengan orang tua atau komite dengan orang tua. Dan biasanya di instruksi kita setiap tahun itu sekolah wajib mengundang orang tua untuk menyusun RAPBS agar karena tidak sanggup uang dana BOS kita untuk menutupi seluruh kegiatan yang ada yang direncanakan oleh sekolah. Makanya muncul ada uang SPP, sumbangan. Dan sumbangan itu seharusnya tidak boleh sama rata, harusnya berbeda. Namanya sumbangan. Kalau pungutan baru sama. Jadi satu sisi memang ini menjadi perhatian kita. Soal urusan dengan penegak hukum, memang laporan ini sudah pernah kami dapat ke inspektorat. Orang inspektorat juga pernah berkomunikasi dengan kami. Ini ada laporan perihal Pak Coki masuk. Tapi saat itu memang inspektorat lagi memeriksa dana BOS dan BOP SMA Negeri 8. Jadi mereka fokus ke situ dulu karena SPT-nya masih untuk itu kemarin. Itu penjelasan. Ini tadi diungkapkan oleh Pak Basir semua anggaran semua pungutan melalui RAPBS begitu ya. Pungutan yang sebelumnya dirancang melalui RAPBS ini seharusnya dibicarakan oleh sekolah dengan orang tua siswa. Sejauh ini ada pembicaraan itu Pak sebelum Bapak melaporkan soal pungli ini Pak Coki? Tidak ada. Tidak ada ya? Sama sekali Pak. Jadi ada pemungutan dan tadi kalau kata Pak Basir itu ada juga sifatnya sumbangan SPP. Ini disamaratakan seperti yang Bapak bilang tadi? Iya. Jumlahnya berapa Pak? 150.000. 150.000 seperti yang Bapak bilang tadi. Ini seharusnya namanya sifatnya sumbangan kan berbeda-beda ya, tergantung kemampuan orang tua siswa dan siswanya juga. Ini Rp150.000 per bulan ya Pak ya? Iya Pak. Itu berlangsung sejak kapan? 2022 Pak. 2022 artinya bulan apa kalau saya boleh tahu, mohon maaf, 2022? Bulan Juni. Awal masuk sekolah anak Pak. Iya Pak. Juli, artinya sudah 2 tahun berarti ya ini berlangsung. Iya Pak.
pungutan itu selalu dikutip begitu kepada orang tua siswa dan selalu dibayarkan oleh Bapak ya? Iya, tetap. Oke. Nah, yang sekarang akan Bapak lakukan kemudian bagaimana Pak setelah anak Bapak sekarang tinggal kelas, lalu sebenarnya juga kalau Bapak menilainya ini karena ada laporan kepada pihak berwajib soal pungli, langkah selanjutnya bagaimana Pak? Ya. Pak Coki. Maka saya berharap ya Pak ya, orang Bapak Dinas Pendidikan Sumatera Utara Pak, benar-benar lah Pak, untuk menegakkan untuk kami orang bawah. Ya. Jangan di waktu-waktu yang memang Pak. Karena saya dapat apa sendiri Pak, yang mendengarkan saya waktu saya ngambil rapot anak saya Pak. Guru, wali kelasnya sendiri mengatakan itu adalah keputusan kepala sekolah sendiri. Pak, tidak ada rapat guru mengatakan anak Bapak tinggal. Wali muridnya mengatakan seperti itu ya? Iya, wali kelasnya kelas, Pak. Oke, guru-gurunya sendiri mengatakan bahwa ini keputusan dari kepala sekolah sehingga Bapak mengharapkan ya betul-betul proses hukum berlangsung dan status pendidikan anak Bapak yang tadinya tinggal kelas juga dicabut, ditinjau kembali begitu ya Pak ya? Iya. Oke, terakhir Pak Basir, ada imbauan khusus untuk orang tua siswa dan juga pihak sekolah dalam hal ini soal kasus ini apa adanya pungli dan juga adanya keputusan sepihak menurut orang tua siswa soal tinggal kelas ini, Pak Basir? Ya, di satu sisi memang kami sudah menyampaikan ke kepala sekolah agar ke depan diperbaiki pola-pola kita dalam menangani anak-anak atau siswa kita yang ada masalah, terutama masalah dalam absensi. Bagaimana pemanggilannya, bagaimana kita pola mengingatkannya, harus kita ingatkan dari awal. Anak-anak yang absensinya segini itu nanti nggak tinggal kelas karena sudah aturannya seperti ini. Harus diingatkan. Jadi orang tua itu juga biar bisa wanti. Karena apa? Tridimensi pendidikan itu tidak bisa lepas kalau hanya sekolah yang berpikir. Orang tua juga harus berpikir. Karena ketika disampaikan sekolah ke orang tua, oh kamu nanti kalau segini absennya kamu nggak naik kelas. Nah, harusnya diingatkan dan orang tua juga mengingatkan anaknya gitu. Itu satu. Yang kedua, pastinya memang kami sudah membuat surat ke kepala sekolah. Bapak Kadis sudah memerintahkan agar keputusan yang dibuat di rapat Dewan Guru tanggal 20 itu untuk ditinjau kembali. Ditinjau kembali artinya ini artinya peluang untuk anak Pak Coki ini untuk dibatalkan status tinggal kelas ini masih ada Pak ya? Secara peraturan Permendikbud 23 2016 di peraturan itu sesungguhnya memang keputusan itu berdasarkan rapat Dewan Guru. Maka kita rekomendasikan ke kepala sekolah agar meninjau kembali untuk melakukan rapat Dewan Guru kembali untuk mengevaluasi. Karena hak-hak anak juga sesungguhnya harus kita penuhi. Saya berharap juga ke depan kalaupun ada bahasa di luar konflik individu antara Pak Coki dengan kepala sekolah, ya tidak ada kaitannya dengan masa depan anak usus untuk kenaikan kelas dan yang lain-lainnya. Kita sangat berharap biarlah anak bertumbuh berkembang menjadi generasi emas kita ke depan dan tidak dicampuri dengan hal-hal yang lain yang sifatnya. Silakan kalau hal orang tua dengan pihak sekolah ada kaitan silakan, tapi hak anak harus tetap kita Iya. Secara objektif anak tidak boleh diganggu gugat meskipun di lain sisi ada laporan dari Pak Coki, begitu maksud Anda ya ke pihak berwajib. Masalah berwajib silakan dituntaskan. Kita sangat menghormati itu, Bapak Kadis juga sangat menghormati itu. Kita ikuti perkembangan, kalau memang ada hal-hal tertentu pihak dinas pun pasti akan membantu apa yang bisa kita bantukan untuk sekolah. Ya, tapi secara simultan pihak Disdik juga akan mengawal soal pungli ini ya Pak ya, karena dia juga berkaitan dengan institusi pendidikan di Sumatera Utara. Ya, makanya bahasa pungli itu kan memang kan harus kita luruskan dulu. Karena kita belum wajib belajar 12 tahun, maka secara Undang-Undang 20 dan PP 48 kita masih diberikan kewenangan untuk meminta kontribusi dari orang tua. Baik, ini masalahnya memang kalau untuk siswa, masalah pola komunikasi antara orang tua dengan sekolah begitu yang harus diperbaiki. Tapi di sisi lain juga jika memang ada masalah hukum, ya itu dimohon untuk dipisahkan begitu ya dari masalah komunikasi antara siswa dan guru juga dan pihak sekolah juga soal kenaikan kelas dari putrinya Pak Coki Indra ini. Baik, terima kasih
Semoga masalahnya bisa cepat terselesaikan, ada solusi terbaik untuk masalah ini. Terima kasih sekali lagi untuk orang tua siswa dari siswi yang pelapor dan juga pelapor pungli di SMA Negeri 8 Medan, Pak Coki Indra, dan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara Basir Hasibuan telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih.